Nah, hari ini sesuai dengan agenda yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa rencananya hari ini adalah kita mengoreksi bersama-sama, mengoreksi artikel bersama-sama. Nah, untuk itu silahkan semuanya sambil membuka laptopnya masing-masing, buka file yang sudah Anda kirimkan pada saya melalui LMS di minggu kelima. Sekali lagi silahkan dibuka. Nanti saya akan simulasikan bagaimana cara mengoreksinya. Nah, nanti sewaktu-waktu kalau diminta Anda sudah melaksanakan kegiatan ini, sudah ada buktinya. Jadi saya berharap meskipun ada beberapa kelompok yang saya tunjukkan bagaimana cara membuat koreksi, cara mengoreksinya, cara memeriksa, kemudian mengoreksinya, yang lain diharapkan mengikuti. Ya, sekali lagi yang lain diharapkan mengikuti. Jadi hari ini agendanya sekali lagi mengoreksi. Nanti tidak ada lagi tanya jawab terkait dengan di luar perkuliahan ya, hanya dalam perkuliahan saja. Untuk itu silakan sambil dibuka filenya. Saya nanti tidak lagi, karena ini kalau minta diskusi terkait dengan ini, saya harus buka-buka lagi dan itu akan memakan waktu yang memang lumayan lama juga. Jadi saya berharap hari ini semua membuka laptopnya, buka file masing-masing, mari kita koreksi. Ya, tandai yang harus diperbaiki. Karena kita hanya punya waktu beberapa hari untuk memperbaiki artikel tersebut untuk final dan nantinya akan diangkat menjadi nilai UTS. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi hari ini kesempatan kita untuk mengoreksi bersama-sama. Jadi mohon di luar perkuliahan jangan lagi menanyakan terkait dengan Pak, kalau ini harus bagaimana perbaikannya di sini secara langsung ya. Karena kalau bertanya di luar perkuliahan otomatis saya harus buka file. Itu kan bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar gitu ya untuk membuka file itu. Jadi saya harus sambil membuka file Anda, baru nanti kita nyambung ngobrolnya. Nah, untuk itu silakan manfaatkan sekali lagi momennya di sini saja di dalam perkuliahan. Saya hari ini akan memperagakan mungkin dalam waktu 50 menit kurang lebih. Mohon disimak saja. Kalau yang tidak kebagian untuk dikoreksi sekali lagi silakan koreksi mandiri. Yang ke saya terakhir itu berarti yang nanti minggu ke-6 diunggah, itu berarti dianggap sebagai artikel final untuk UTS. Mohon dipastikan lagi jangan sampai salah kirim. Ya. Nanti bentuknya harus bentuk Word ya, supaya nanti saya bisa cetak, bisa saya unduh file Anda dan nanti mengoreksinya mudah. Gitu. Ya, mari kita lihat sini ya. 57 saya tunggu-tunggu tidak lagi bertambah nih. Jadi mohon teman-temannya yang tidak hadir hari ini, yang tidak tergabung harus tergabung semua supaya tahu cara mengoreksinya. Pokoknya setelah hari ini saya tidak bertanggung jawab pada artikel yang tidak sempat terkoreksi oleh masing-masing, maka itu akan dianggap sebagai nilai UTS untuk finalnya. Gitu ya. Perhatikan ya, jadi UTS tidak ada susulan. Tidak ada susulan, betul ya, tidak ada susulan karena diambilnya dari sini. Karena tidak ada soal. Kemudian tidak ada perbaikan untuk UTS, jadi ambilnya dari sini. Berapapun nilainya, ya tentunya diambil dari artikel ini. Ya, kita lihat. Saya ambil artikel ini saya random ya. Sorry, saya random. Saya tidak lihat urutan satu atau terakhir ini. Ya, ini saya ambil punya kelompok kelompok 11. Saya ambil punya kelompok 11 yang dikirim melalui Lintang Mahesa. Ini artikelnya sedang saya koreksi. Perhatikan cara mengoreksinya ya.
Ini buka saja langsung di file Anda sekali lagi. Ini otomatis nanti akan terkirim ke Lintang lagi, ya, yang saya koreksi ke Lintang. Kalau secara grup, ini akan langsung ke teman-teman yang lain juga akan menerima. Kalau tidak ada, silahkan nanti tanya yang sekelompok dengan Lintang, silahkan tanya. Ya, oke. Yang pertama, yuk. Kenapa saya berikan tanda di sini? Sorry ya, Lintang, sorry nih, salah. Saya berikan tanda ini, saya nggak tahu nih cara delete yang mana nih. Saya salah memberikan kotak, harusnya di warna gitu ya. Tadi saya klik. Ini artinya, coba lihat, ya, sesuai dengan ketentuan, saya sudah memberikan template, saya sudah wanti-wanti dari awal. Cobalah tidak mengubah template. Di template itu kan ada tulisan judul, artikel, kapital semua, dan bold. Tapi ternyata tidak seperti ini. Silakan nanti diperbaiki. Bagi teman-temannya yang semua kelompok yang bagian ini, orang 1 ke 4 ya, orang keempat, karena judul dan abstrak bersatu. Ini orang keempat tugasnya. Jadi sesuai dengan ketentuan, nih sudah ada komennya dari saya. Judul harus kapital dan bold. Betul kan begitu ya? Judul harus kapital dan bold. Ya, coba nanti yang lain sambil diperbaiki. Jangan dulu perbaiki sekarang ya, nggak lama nih. Jadi tandai saja dulu kalau yang salah. Kalau yang seperti punya kelompok Lintang, berarti ini salah. Harus segera diperbaiki. Pengaruh perkembangan media sosial terhadap dunia desain, penulisannya juga desain grafis. Nah ini, nah saya berikan tanda lagi di sini, desain. Ya. Kata tidak baku. Gitu ya. Kalau mau Inggris dua-duanya. Kalau mau Indonesia salah satunya, ya harus salah satunya lagi menjadi bahasa Indonesia dua-duanya. Ya, oke. Terus ada yang tahu yang ini tidak? Kenapa saya tandai yang kedua? Nih, apa salahnya? Harusnya apa nih? Ayo, silahkan beri komentar. Yang lain mungkin. Ada yang seperti ini juga, ada yang seperti punya Lintang. Ini salahnya apa nih? Ayo, tunggu yang mau komentar. Ada yang tahu? Ini pendahuluan, kajian teori, pembahasan, ini penutup, daftar pustaka. Harusnya diisi oleh apa nih? Email, Pak. Oke. Harusnya surel masing-masing. Tuh. Ya, saya singkat aja ya. Harusnya surel masing-masing. Email atau surelnya masing-masing. Oke, yang merasa seperti itu, yang sama dengan kasusnya ini silahkan diperbaiki. Tandai dulu ya, sekarang tandai. Begini cara mengoreksinya. Oke, yang ini saya harusnya boldkan semua ya. Saya blok semua nih. Harusnya saya beri warna semua nih. Nih, yo, masalahnya nih. Yo, yang lain. Barangkali pasalnya yang diberikan tanda ini. Silakan. Ini tugas orang keempat nih. Yuk. Ada? Rata tengah, Pak. Apa? Rata tengah. Rata tengah. Berarti harusnya rata tengah. Harusnya justify ya, gitu. Rata kiri kanan harusnya, bukan rata tengah. Ada lagi komentarnya? Ukuran fontnya, Pak. Oke, betul. Nah, berarti sesuai ketentuan kan ada ya? Jenis dan ukuran font tidak sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan itu berapa? Fontnya Arial atau Times New Roman. Silakan pilih salah satu. Kalau saya perhatikan yang di bawah ini sudah Times New Roman. Maka di sini juga harusnya sesuaikan Times New Roman juga. Maka saya berikan tanda di sini jenis dan ukuran font tidak sesuai ketentuan. Monggo lihat masing-masing, silakan yang punya bagian 4 ini, orang keempat. Jadi ini harusnya sesuai dengan ketentuan.
Itu fontnya ukurannya 12, kemudian pilihan hurufnya, pilihan fontnya itu adalah Times New Roman atau Arial. Gue perbaiki. Ini saya beri tanda nih. Ayo, salahnya apa tuh? Ada yang tahu? Salahnya apa tuh? Harusnya display kenapa di bold lagi, Pak? Apa? Harusnya? Di bold. Harusnya di bold. Kenapa di bold? Karena kata kunci. Oh, kata kunci. Ada ketentuannya tidak? Kurang tahu. Ketentuannya tidak ada. Ini kesalahannya adalah tidak alfabetis. Gitu. Coba buka di bagian karya tulis ilmiah, materinya ada nih. Jadi ciri kata kunci itu berupa kata atau frasa. Ya, catat ya. Berupa kata atau frasa kata kunci itu yang menggambarkan isi atau bagian dari judul. Judulnya kan tadi ya, masalah desain grafis ada, media sosial ada, internet ada, betul. Tapi tidak alfabetis. Desain grafis, oke, nomor 1 betul, D. Setelah D apa? I dulu, internet, baru media sosial terakhir gitu. Jadi ini kesalahannya tidak alfabetis. Enggak, diperhatikan. Silahkan dibuka kembali. Apakah sudah alfabetis atau belum? Ya. Sorry. Oh ya, jadi sini tidak alfabetis. Oke. Ya, berikutnya kita lihat kembali. Nomor 1 pendahuluan, oke, sudah sesuai. 1 titik, ini sudah sesuai dengan format. Terus kita lihat lurus kiri kanan, sudah betul. Lurus kiri kanan, ya. Ini sudah dianggap betul. Ini rata kiri, rata kanannya sudah sesuai. Ya, terus kesalahan berikutnya ini nih. Nah, ini ya. Yo, yang lain barangkali ada lagi yang tahu apa salahnya. Yang salahnya apa? Tidak perlu kapital, Pak. Tidak perlu kapital, betul. Silahkan. Ini kaitannya dengan definisi kan, nggak perlu ada kapital tengah-tengah, karena bukan nama juga, karena ini sedang mendefinisikan. Kalau mau penamaan, jangan seperti ini redaksinya. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi. Tuh, oke ya. Ini sebagai pendahuluannya. Memiliki arti proses. Nah, ini salahnya adalah yang kedua terkait dengan data lain yang di sini. Arti ayo lintang, siapa yang membuat ini nih? Lintang, sebagai konteks saja lah. Lintangnya ada lintang? Ada, Pak. Ya, siapa yang membuat ini bagian ini? Pendahuluan. Berarti orang pertama ini siapa? Dela, Pak. Dela mana Dela? Keluar. Ayo. Bertanya dulu. Ada? Ini siapa? Dela ini. Ya, ini pendapat Anda bukan? Bisa memiliki arti yang berarti proses. Memiliki arti yang berarti proses. Dari pendapat Anda bukan? Nah, ya itu ya. Jadi kesalahan berarti kesalahan pengutipan. Tuh. Jadi kesalahan pengutipan apa di sini? Kalau mau mengutip
maka perhatikan sumbernya, perhatikan tata cara pengutipan. Jadi kalau seperti ini akan dianggap ini adalah pengutipan atau kata-kata dari si penulis sendiri, dari Anda. Padahal ini bukan, kita mengcopy dari karya orang lain. Nah, kesalahan kita adalah tidak mencantumkan sumbernya. Di pendahuluan ini, sekali lagi, hanya sebagai pengantar saja. Sebagai pengantar. Perhatikan di template-nya. Ini hanya pengantar saja. Ya. Ya, bagian yang pertama nanti, ke bagian pendahuluan, silakan sama-sama buka karya ilmiahnya. Jadi kesalahannya itu pertama itu di bagian pendahuluan, ketika Anda mencantumkan ketika Anda mencantumkan pendapat orang lain, hanya berisi seperti ini aja, nggak perlu ada kata Tuhan. Di template sudah dijelaskan. Berisi kalimat pengantar sebelum masuk ke latar belakang hingga metode. Jadi sebelum masuk dari latar belakang ke metode hanya sebagai pengantar. Jadi satu kalimat saja, nggak perlu ada pengertian. Jadi kalau begitu di sini ya saya tambahkan nih. Siapa tadi? Jelas ya. Ini tidak perlu ada pengertian. Tuh. Hanya kalimat pengantar. Seperti apa kalimat pengantar? Nah, melalui penelitian yang yang berjudul apa di atas itu, kami akan membahas tentang desain grafis. Lebih lengkap akan tersaji dalam subbab berikut. Udah begitu, itu pengantar maksudnya. Ya, yang lain teman-teman yang lain tidak perlu ada definisi di sini. Jadi di pendahuluan itu tidak perlu definisi, justru definisi itu diharapkan adanya di sini, di bagian latar belakang. Dela, masih ada Delanya? Ya, gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang lain juga sama, coba di cross check. Kalau sama seperti yang punya Dela seperti ini diawali dengan definisi, itu otomatis salah. Ya, keliru di pendahuluan itu. Kalau untuk artikel tidak perlu ada itu, hanya satu atau dua kalimat saja. Ya, jadi melalui penelitian, melalui judul yang kami bahas, maka subbab berikutnya, bisa gitu ya. Lebih lengkapnya pada subbab berikutnya akan dibahas terkait dengan atau sebagai berikut. Nah, aja langsung 1.1 dan seterusnya. Hanya kalimat pengantar saja. Gitu ya. Di sini silakan diperbaiki yang lainnya. Kalau ada yang berbeda, ada yang perlu diskusikan, langsung tanya ya. Langsung silakan. Nyalakan mikrofonnya. Dari kelompok mana-mananya silakan. Oke, berikutnya ya. Ini kesalahannya sama nih. Kalau kesalahan sama memang tidak dihitung, tapi karena ini dari orang yang berbeda, nih Dela, masih Dela kan? Ya, kesalahannya tahu nih. Del, tahu nggak kesalahannya? Seperti yang tadi, yang di atas. Nih. Nah, jenis font. Nah, gitu kan. Jenis font dan ukuran tidak sesuai ketentuan. Mungkin saya akan bilang juga. Tahu kan ya? Del, tahu kan? Harusnya berapa kan? Oh. Oh ya, saya kan tidak tahu pokoknya ya, makanya hati-hati. Ini kan
yang final itu akan dijadikan dasar untuk penilaian nantinya. Gitu. Nanti mohon lihat ke teman-temannya yang sudah nanti mengumpulkan pada saat nanti finalisasi mau dikumpulkan, mau dikirim, mohon dipastikan yang dikirim ke saya itu, Anda kan teman-teman yang bisa ngecek kan? Oh, aduh salah nih harusnya. Jadi nanti lihat dulu satu template yang digunakan, blok semua, kemudian ganti fontnya kalau memang dari teman-teman beda mengirimkan filenya. Ini kasus Dela itu kan tadi kan katanya, nah saya kan tidak tahu, ini kenyataannya. Ini realitanya seperti ini kan. Jadi silakan nanti diperbaiki, ini harusnya ukuran fontnya sama. Terus berikutnya saya lihatnya ke penulisan kata. Nih. Nih, penulisan kata. Kok jadi? Penulisan kata. Ya, penulisan katanya. Penulisan katanya itu harusnya ini. Kok bisa ya? Bisa ya? Nah, di sini. Nah, penulisan katanya. Itu penulisan katanya harusnya disatukan. Nah, itu melekat ya. Nah, itu melekat dengan kata berikutnya. Silahkan diperbaiki. Ya, kita lihat lagi. Itu selain ini ya, penulisan kata. Monggo yang lain teman-temannya sambil baca masing-masing, sambil lihat kembali ke sini. Nah, ini sehari-hari. Ya kan? Sehari-hari. Harusnya tidak kapital. Terlihat kan Dela ya, teman-teman yang lain juga terlihat kan? Ini yang di sini. Oke. Nah, sehari-hari harusnya menggunakan S-nya tidak kapital. Oke, berikutnya. Ya, udah ya halaman 1. Kurang lebih seperti itu hasil koreksinya. Jadi tidak lagi temukan ada kesalahan, mudah-mudahan gitu ya. Sambil nanti Anda koreksi coba. Kalau memang terlewat, ada yang terlewat dari saya, Anda bisa langsung perbaiki sendiri. Oke, berikutnya kita masuk ke halaman 2. Ini kebetulan ada 5 halaman nih. Halaman 2. Oke, kesalahan yang sama nanti tidak akan dihitung berulang ya, kesalahannya tidak akan dihitung berulang. Tapi kalau di orang yang berbeda, kesalahan yang sama dalam berbeda, tapi akan dihitung juga sama-sama. Akan dihitungnya untuk pengurang masing-masing. Udahlah sama ini juga ya, ternyata fontnya sama tuh. Teman-teman yang lain juga bisa menyaksikan bahwa ini fontnya salah juga sama gitu ya. Ini bisa lihat ini dari sini, batasan huruf kecil. Yang ini sub kecil ya ukurannya, tapi yang ini ukurannya lebih besar. Itu sangat terlihat sekali. Tapi kalau di aslinya tidak seperti ini, saya tidak tahu. Pokoknya ini saya lihatnya di karya ilmiah Anda. Oke, rumusan membahas bagaimanakah pengaruh perkembangan media sosial dalam desain dan bagaimanakah gini ya. Kalau mau 2 seperti ini, Dela dan teman-teman yang lain kemarin kan sudah saya contohkan. Kenapa ini? Apakah ini sama dengan yang dikirimkan ke saya? Rumusan masalahnya, redaksinya begini. Sama nggak? Sama begini. Kesini di paragraf kan gitu. Ya. Ini harusnya beri penomoran. Yang lain juga sama. Silahkan gunakan penomoran. Kalau mau disatukan boleh, tapi gunakan di sininya menggunakan dan gunakan titik koma, dan jangan lupa beri penomoran dan tanda baca yang sesuai. Harusnya menggunakan tanda baca apa? Kalau sudah ada catatannya bagaimanakah, harusnya diakhiri dengan tanda tanya. Itu salahnya.
Sini ya. Nah, sini. Ya, jadi harusnya beri penomoran, kebawakan saja, kemudian Anda beri penomoran yang tepat, 1, 2, dan seterusnya. Maka nanti batasannya juga disesuaikan dengan rumusannya. Batasan masalah ini difokuskan pada pengaruh perkembangan. Nah, di sini kan judulnya pengaruh. Bagaimana pengaruh desain? Udah saja ini juga sesuaikan dengan penomoran yang tadi. Oke, kita lihat. Gitu ya. Saya beri garisnya 1, 2, tapi berlaku untuk semua ya. Ini beri penomoran sesuai dengan rumusan masalah. Gitu. Penomoran yang tadi ya. Kalau rumusan masalahnya ada 2, bagaimana pengaruh? Berarti batasan masalah difokuskan pada titik 2. Di sini titik 2 ya. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada titik 2. Atau Anda mau batasan masalah dalam artikel ini difokuskan sebagai berikut. Terserahlah pokoknya mau sebagai berikut, mau pada. Yang jelas di sini titik 2. Kenapa? Karena belum selesai. Hilangkan kata tanyanya, betul. Saya sudah pernah simulasikan di kelas ya. Di sini, pada saat perkuliahan. Jadi tinggal copy saja yang ini. 1 berkaitan dengan pengaruh perkembangan. Yang kedua, bagaimana strategi. Berarti kaitannya dengan strategi. Aja 2, cukup. Kalau memang mau 2, bagaimana strategi desain grafis Indonesia mengikuti perkembangan media sosial. Berarti ya udah aja 2, copy di sini, simpan. Ya, cuman yang membedakannya, yang ini gunakan tanda tanya, itu tanda tanya, yang ini tidak menggunakan tanda tanya. Melainkan apa? Di sini setelah pada titik 2 atau sebagai berikut titik 2, awali dengan nomor 1, kurung. Monggo, kalau terlalu cepat silakan diperbaiki di masing-masing. Kalau ada yang sudah tepat, udah nggak apa-apa, lewat saja. 1 titik. Kemudian ini tidak lagi ada kata tanya apa, strategi apa yang digunakan, enggak. Jadi 1 tentang pengaruh perkembangan media sosial dalam desain grafis. Yang kedua, jangan lupa ya setelah itu titik koma. Yang kedua, strategi desain grafis Indonesia mengikuti perkembangan sosial, titik. Dan selalu awali dengan huruf kecil. Itu catat ya, silakan. Oke, berikutnya. Ini, salahnya apa nih? Yuk, ada yang tahu? Salahnya yang beri tanda ini? Di atas harusnya? Di atas harusnya? Ya, oke, betul. Perbaiki, saya harus itu ya, perbaiki penulisan kata depan. Buka lagi materinya, atau ingat-ingat dulu ya. Ingat-ingat, kalau mau menuliskan kata depan, setiap kata depan itu ditulis terpisah, dari itu dipisah, daripada itu sudah satuan. Itu silakan biasanya ya, dari biasanya itu yang selalu disatukan, harusnya dipisah, itu aja. Saya menggunakan catatannya begitu. Silakan periksa rumusan masalah masing-masing. Kita lihat tujuannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui. Nah, saya tidak menyarankan yang kemarin itu mengetahui. Harusnya apa? Yuk, ada yang tahu? Masih ingat? Saya sarankan tidak mengetahui, karena mengetahui cukup tahu. Lihat kata tanyanya bagaimana. Kata tanyanya bagaimana. Jadi harusnya gunakan apa? Diketahui. Bukan. Yang dulu pernah saya simulasikan di kelas tuh. Yang di template, di kelas. Pada perkuliahan. Gunakan kata kerja operasional. Operasional itu nanti yang butuh penjelasan. Itu pilih ya, menjelaskan atau mendeskripsikan atau membandingkan. Ya aja lah ya, cukup ya.
pilih salah satu. Kalau memang perbandingan, gunakan kata membandingkan. Kalau mau mendeskripsikan, gunakan kata deskripsi, menjelaskan. Tapi kalau kita lihat katanya, bagaimana pengaruh? Tentunya akan dijelaskan. Pengaruhnya adalah 1, 2, 3 di bagian membahasakan begitu nanti. Maka ini ganti harusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menjelaskan titik 2, copy yang tadi, copy dari sini, copy dari batasan. Nih, kalau sudah benar batasan yang tadi kan per poin 1, 2, copy simpan di sini, salin tempel di sini. Udah nggak ada yang berbeda isinya, batasan sama di sini, tinggal copy saja, pindahkan di sini. Hanya membedakan ini kata kuncinya di sini, menjelaskan titik 2. Isinya sama dengan batasan. Udah, itu mudahnya. Oke, berikutnya. Metode penulisan yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Oke. Merupakan metode yang datanya bersifat narasi dan bukan angka. Nah, ini ya. Karena saya sering baca ini. Dela. Mana Delanya? Ya, ini bukan perkataan Anda, Kak. Saya sering baca nih. Ada teorinya. Hah? Ya, tuliskan sumber. Nah, ini kan nanti akan masuk plagiat tuh. Plagiat itu kan nanti kayak kesalahan gitu ya. Salah pengutipan, nantinya resikonya ya dengan sanksi-sanksi yang lumayan berat juga ya. Dari ringan sampai berat tuh sudah ada aturannya. Sudah ada ketentuannya. Ini metode kualitatif merupakan metode menurut pendapat siapa? Tuliskan sumbernya. Ya, misal, ya teman-teman yang lain juga sama. Ketika Anda memberikan definisi, pengertian, jangan lupa mencantumkan misal. Ya, gunakan redaksinya begini. Menurut pendapat Ari Kunto dalam kurung 2010 ALM 74 bisa metode itu kualitatif bla 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 bla. Itu yang benar ya. Kalau ditemukan kesalahan, salah pengutipan, ini otomatis akan dikurangi juga nilainya ya dari segi isi. Itu yang mau diperhatikan. Nah, ini ada tahun nih. Ini tahun punya siapa nih? Nih, dia dari siapa nih tahun ini? Ya, jadi ini salah penulisannya seperti yang tadi harusnya ya. Jadi kalau ini ditulis oleh Razal Waworuntusan, yang mana nih tentang ini ya, kemungkinan sejarah misal ini ditulis oleh ini penulis data pusakanya, orangnya sudah ada, pustaka pendukung yang ini tentang ini, siapa penulisnya kok tidak ada? Kalau ini oleh ada, ini kesalahannya tidak ada, ini tidak tahun, ini ada tahun, orangnya tidak ada, gitu ya. Yang lain ketika Anda mencantumkan pustaka utama yang digunakan itu dari mana saja, silakan tetap tuliskan tahunnya, harus ada gitu ya di metode penulisan. Anda bisa hitung berapa kesalahannya. Kalau banyak seperti ini, satu kesalahan itu pengurangnya ada 2, maksimal ini adalah 10, benarnya 10, ini pengurangnya 2. Kalau ada kesalahan seperti ini banyak, nah nanti kan pengaruhnya terhadap nilai juga. Silakan nanti perbaiki. Kalau saya tidak membaca yang lain, misal gini, tadi kan temukan ada penulisan kata depan yang salah, baca lagi yang lain, mungkin ada penulisan kata yang salah. Nah, mana perbaikan ya, diperbaiki ya langsung. Itu untuk orang pertama kurang lebih. Kita lihat. Ya. Oke, ini orang kedua. Kajian pustaka. Padahal penulis bermaksud untuk, sip, menjelaskan latar belakang tentang pengaruh perkembangan media. Oh, kok latar belakang? Kalau latar belakang nih siapa nih? Punya siapa? Jadi bukan latar belakang. Bisa diambil. Nih, ya.
Kesalahan diksi, bukan latar belakang tuh, kelihatannya. Bukan kesalahan diksi. Kesalahannya diksi harusnya menjelaskan teori-teori tentang itu ya, teori bukan latar belakangnya. Nah, kalau sudah ada istilahnya pengertian, maka harus saya temukan apa diantaranya ini nih. Nih udah, kalau secara teoritisnya ini benar bisa. KBBI daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi dalamnya KBBI daring. Enggak, salah, lihatnya aja dulu di sini. Secara penulisannya bukan sumbernya, bukan KBBI daring, lihat saja. Ya, jadi bukan menurut, ya, terkait dengan, nah ini kan kesalahannya juga. Perbaiki penulisan akan depan. Yang lain sambil baca ya, baca sekali lagi. Menurut Kamus Besar, bukan menurut, kalau dalam Kamus Besar, dalam harusnya. Ini saya sarankan ubah redaksi kalimat. Harusnya dalam Kamus Besar, dalam, bukan menurut, karena bukan pendapat orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya daring, tahun berapa Anda lihatnya? Monggo. Kalau daring berarti di sininya harusnya dicantumkan ya tersedia padanya, jadi linknya. Ya, oke. Ini ini kesalahannya di sini ya. Saya langsung bloknya dari sini. Sorry. Oke, semuanya ya, satu paragraf ini. Saya tuliskan tidak ada sumber kutipan. Perbaiki ya. Nih punya siapa nih? Punya temannya. Kalau Anda menemukan, pokoknya ada pengertian, yang namanya pengertian berarti bukan pendapat sendiri. Itu. Bolehkah kita menggunakan pendapat? Apalagi kalau kita lihatnya seperti ini, sudah jelas-jelas ini bukan pendapat Anda. Sudah jelas-jelas ya, karena ini Anda memberikan definisi secara etimologinya. Etimologi berasal dari desain, pasti ada sumbernya, harus dicantumkan sumbernya. Pengutipan, cara pengutipan sumber silakan buka di bagian pengutipan, teknik pengutipan, mau di depan, seperti tadi ya, menurut pendapat siapa, tahun, halaman, seperti yang saya contohkan tadi, sudah ada. Nah, terus yang ini, ya kan, tidak kapital. Sudah berapa kesalahan? Silakan nanti bisa itu masing-masing. Sambil baca ya, desain secara etimologisnya kutip, oke, nggak apa-apa. Dari bahasa Inggrisnya desain baru ini menggunakan huruf miring. Ini juga huruf miring karena sedang dijelaskan. Memperhatikan, oke. Ini juga ya, berarti ini kalau sudah temukan, nah ini saya tidak beri tanda lagi, bukan berarti benar. Monggo saja cari lagi lampunya di atas, setiap di atas, berarti oleh Anda setiap kata depan baca bukan ini aja yang perbaiki. Silakan koreksi lagi dengan yang lainnya. Ini kan sudah 1, 2, 3, kan 3 kesalahannya. Tidak. Kalau kesalahan yang sama di orang yang sama tidak akan dijumlahkan, akan dihitungnya 1 kesalahan. Kan? Kita lanjut lagi. Nih, kesalahan penulisan kata. Lihatlah, masa seseorang, harusnya saya maksudnya tahu nih seseorang, tapi kan kalau dalam tulisan tetap harus diperbaiki. Itu kan. Nanti silakan diklik komen-komennya. Oke. Nah, kesalahannya ketika menghasilkan sesuatu yang unik, mudah diingat. Oke. Nah, saya berharap bahwa berdasarkan 3 pendapat di atas, 3 pendapat, coba perhatikan oleh Anda. Mana coba 3? Ini kan 1 tidak jelas sumbernya yang mana. Kita mau mendapat berarti jelas si penulis sudah mengatakan bahwa ini yang 3 kalimat ini adalah 3 paragraf ini adalah pendapat orang lain, pendapat ahli. Sayangnya di sini kesalahannya itu si penulis tidak mencantumkan sumbernya seperti ini.
Kalau ini dalam KBBI, oke, Anda boleh. Yang ini, coba. Sejalan dengan pendapat di atas, Jessica Helvan. Ini saya tanya nih, siapa yang penulis ini? Kalau ada yang menulis seperti ini nih. Siapa orang keduanya? Lintang, siapa orang keduanya nih? Saya Pak, saya sendiri Pak. Oke. Nah, kalau Anda mau mencantumkan seperti ini akan dikatakan plagiat juga. Karena apa? Sumber tidak jelas. Nah, siapa tadi namanya? Oke, yuk. Siapa namanya? Yang ini? Yang membuat bagian 2 siapa? Saya Pak Lintang Pak. Nah, Lintang enggak? Lintang, ketika Anda saya tanya nih, Jessica Helva, Anda langsung baca ke pendapatnya ke apa namanya? Ke sumbernya langsung ke Jessica Helva enggak? Enggak Pak. Ke siapa? Melalui siapa? Di artikel Pak. Nah, harusnya di artikel siapa? Sejalan dengan pendapat di atas, Jessica ya, dalam siapa? Harusnya gunakan menurut bukan Jessica, udah aja nama belakang aja ya, Helvan. Dalam artikel siapa? Gitu. Cantumkan nama belakangnya dalam siapa? Tahunnya, tahun berapa tuh artikelnya? Ya, tahun, jangan lupa, koma, HLM-nya, HLM titik, ikuti dengan halaman berapanya ya. Kemudian baru menjelaskan. Nah, ini logis nantinya. Kalau seperti ini, Lintang, ini kan berarti bukan orang kita, harusnya kutipannya bahasa Inggris. Ini kan? Tapi ini sudah terjemahan menjadi bahasa Indonesia. Berarti Anda mengutipnya tidak langsung ke Helvan-nya. Begitu redaksinya. Teman-teman yang lain juga sama. Ketika ada cantuman ahli seperti ini, menurut Helvan, jangan lupa tambahkan ini catatannya. Helvan dalam siapa? Mau di artikel, mau di buku, pokoknya Anda lihatnya tidak langsung ke Helvan, berarti siapa yang mengutip pertamanya itu? Anda lihatnya di siapa? Itu ya, terpahami mudah-mudahan ketika saya menggunakan kata-kata seperti itu ya. Nah, menjelaskan barulah ke kutipannya. Monggo. Nah, barulah yang terakhir ini adalah murni pendapat dari penulis. Ya, benar ya, kalau ini pendapat penulis. Disimpulkannya itu berdasarkan 3 tadi. Oke, lanjut. Ini 2.2 udah benar. Subjudulnya sudah benar. Nah, harus seperti ini ya. Menurut bangsa. Nah, ini ketentuan yang benar. Tadi salah di atas itu. Kenapa tidak konsisten? Tentang harusnya ini sudah benar. Ada tahunnya, ada halamannya sudah benar. Pokoknya setiap mengutipnya, pengutipan menurut bangsa P dan G ini, PG. Nah, harusnya diambilnya nama belakangnya, bukan bangsanya. PGG-nya itu siapa? G-nya apa? Tuliskan di sini ya harusnya. Kecuali kalau memang di dalam kutipannya itu disingkat, ya udah ambil namanya. Gitu ya, tidak perlu semuanya lengkap. Dijelaskan bahwa, nah betul, kutip 2 ini menandakan bahwa si penulis artikel ini mengutipnya secara langsung dan dia orang pertama langsung ke bangsa ini. Dia pengutip pertama, oke, kan dianggap seperti itu ya. Jadi Pak, saya tidak begitu, ya berarti salah Anda. Ini harusnya seperti tadi, kalau dalam siapa lagi nanti. Kalau seperti ini dianggapnya Anda mengutip langsung ke bangsa. Oke, kita lihat. Kalaupun tidak seperti itu, silakan diubah redaksinya seperti yang tadi. Dalam siapa? Yaitu media sosial. Ini kenapa harus kapital? Saya nggak ngerti. Harusnya tidak kapital. Ya, medianya tidak kapital harus. Karena bukan nama. Cari lagi yang lain ya, silakan. Oke, ya kita masuk ke udah orang kedua hanya begitu saja. Hanya 2 sub, ya oke nggak masalah. Tinggal perbaiki saja dan baca-baca lagi. Nah ini kapital, ini kan teknologi digital, kenapa ada kapital tengah-tengah gitu kan. Terus desain grafis sendiri merupakan ini apakah memang nama harus dua-duanya bikin kapital. Nah ini terdiri dari pilihan katanya di sini, terdiri dari nggak ada dalam kamus aja, nggak ada dalam ejaan, terdiri dari yang adalah terdiri atas. Ya catat ya, terdiri atas bukan terdiri dari. Ya silakan. Pilih lagi, cari lagi ya kesalahannya. Meskipun saya memberikan tandanya 1,
Cari lagi berarti setiap penggunaan huruf kapital harus tepat. Ini produk tidak tepat, ini teknologi ya, mencari yang lain lah gitu. Nomor 3 nih, analisis atau pembahasan, monggo boleh. Ini nomornya tidak lengkap, punya siapa nih? Nomornya kemana? Siapa orang ketiganya? Lintang, siapa orang ketiganya Lintang? Inal Pak. Ini mana orangnya? Yang lain silakan sambil dibuka sekali lagi. Nih, saya tulis komentarnya. Nomor tidak lengkap. Ini harusnya 3.1. Itu kesalahannya. Oke, orangnya tidak ada nih. Desain adalah sebuah proses. Loh, ini salah nih. Salah nih. Langsung saya berikan tanda di sini. Pengertian desain enggak. Bab 3 itu. Nih, punya siapa nih? Ini kacau isinya nih. Bagian 3 merupakan penjelasan dari jawaban rumusan masalah. Ya, silakan punya siapa tuh? Ini salah nih. Pengertian lagi udah langsung ini dikurangi 25. Isi. Ya. Lintang ada nggak orang ini? Orang ketiga? Ada Pak tapi Ada? Mana? Mana orang siapa ini? Inelsyah Pak. Ya, itu salah Anda itu sudah saya jelaskan ya di awal bahwa ini harus sesuai dengan ketika saya lihat isi sudah tidak sesuai langsung dikurangi 25 sama dengan 50. Udah nilai isi Anda itu langsung 50. 50 itu kan C. Ini kalau dibiarkan begini kan nantinya udah nilai UTS-nya kecil. Udah yang lainnya akan diabaikan langsung dikurangi 50 nilai Anda 50. Ya. 50 itu C. Tuh, kalau mau tetap begitu ya monggo berarti Anda sudah. Nih, tidak ada lagi tentang pengertian media. Baca tadi judulnya. Baca, ini rumusan masalahnya udah benar. Nih. Rumusan masalahnya udah benar. Bagaimana pengaruh? Jadi yang pertama itu tentang perkembangan media sosial dalam desain grafis itu aja judulnya. Kenapa jadi pengertian lagi? Jadi harus seperti ini ya. Yang kedua strategi desain, berarti bahas yang nomor 2-nya, 3.2-nya tentang strategi desain grafis di Indonesia. Itu aja. Gitu ya. Orang ke berapa tadi ketiga? Ini. Otomatis isi salah. Nah, udah. Perkembangan desain karena media sosial. Nah, ini berarti jadikan nomor ini jadi 3.1. Tuh, yang tadi salah berarti. Nah, perkembangan ya, karena tadi judulnya tentang bagaimana perkembangan. Yang kedua, oke, kita lihat lagi kesalahannya. Pengaruh apa-apa. Ini apa nih? Pengaruh apa-apa. Nih, salahnya. Tidak, ini murni ya, yang ini tidak ada lagi kutipan. Sekali lagi, di bab 3 tidak ada lagi kutipan. Murni semuanya jawaban dari rumusan masalah, artinya ini murni perkataan dari penulis, tidak ada campur tangan dari teori-teori. Mohon diperhatikan. Nah ini ya, tidak efektif, kalimat tidak efektif. Itu sudah pernah saya contohkan di pertemuan pertama, silakan dibuka lagi kalau lupa. Di pertemuan pertama, kalau sudah ada kata di mana gitu ya, itu kan penggunaan yang tidak tepat. Sini, oke. Verbal di mana? Nggak ada di mana. Coba ubah redaksi kalimatnya. Kalimat tidak efektif diubah ya. Oleh siapa nih? Orang tadi ketiga. Oke. Tapi kemudian ketika ini kok kapital aneh. Ini. Saya bertanya di sini. Oke, salah lagi. Harusnya tidak kapital, bro.
Yang lain, baca-baca lagi ya. Baca secara teliti kesalahan penulisan kata dan yang lainnya. Harapnya kan bisa lebih maksimal. Oke. Nah, berarti udah ya. Berarti kurang nih, kurang satu. Kurang satunya tentang strategi. Nah, saya tulis di sini aja lah. Isi tidak mencerminkan jawaban rumusan masalah. Aja, berarti ada yang kurang ya. Oke, silakan yang nomor 3 tadi. Monggo. Perbaiki itu, masih kurang isinya. Terus penggunaan nih. Kesalahan penulisannya. Baca lagi. Yang lainnya silahkan baca. Saya tunjukkan tadi ya, ini masyarakat kenapa kapital kan ya. Itu tadi kan sudah saya jelaskan di atas. Jadi baca lagi yang lainnya, tidak terfokus pada yang diberikan tanda itu. Sisanya silakan koreksi secara mandiri. Terdiri dari, ini juga salah pilihan katanya. Tadi sudah saya jelaskan, yang benarnya adalah terdiri atas. Ini tidak kapital kan. Nah ini terus komunitas online. Kan sudah ada dalam bahasa Indonesianya, ganti saja. Bukan berarti ini miring, berarti istilah asing dibenarkan, tidak. Karena sudah ada yang bahasa Indonesia, ganti saja. Oke, kita lihat orang keempat. Plus dengan yang tadi ya, dengan daftar pustaka sudah orang keempat sudah punya kesalahan tadi daftar pustaka. Daftar pustaka di abstrak. Ya, kita lihat lagi. Ini harusnya tidak kapital nih, orang keempat nih. Oke. Ya, saya berikan tanda di sini ya. Oleh teknologi kita, teman seiring media sosial menjadi. Ini saya tulis sini. Siapa orang keempatnya nih? Isi tidak relevan dengan rumusan masalah dan analisis. Oke. Ya, mari kita lihat buktinya. Ini kalau tidak percaya nih. Jadi harusnya bagian simpulan itu harus mencerminkan rumusan masalah dan pembahasan. Tadi kan rumusan masalahnya ada 2. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh perkembangan media sosial ini dipengaruhi oleh teknologi digital, teknologi informasi dan seterusnya. Tapi yang kedua, tadi kan pertanyaannya bagaimana strategi? Nah, ini di sini tidak ada strategi yang dapat dilakukan, nggak ada, kurang berarti ini tidak sesuai dengan isi, otomatis isi tidak relevan. Saya kurangi 25 nih, langsung nilainya 50 dari isi. Udah diabaikan yang lainnya, sudah langsung nilainya 50. Itu makanya ya perhatikan isi ini penting sekali gitu ya. Kemudian nanti baru saya akan lihatnya dari segi kebahasan yang lain. Kalau sudah benar isinya, berarti tinggal mengoreksi bagian yang lain. Perbaiki penulisan kata. Oke. Kenapa saya sarankan untuk perbaiki kata ini? Bukan Anda ya. Media sosial menjadi pilihan untuk membagiakan karya. Membagiakan, saya kira maksudnya membagikan karya dan memperkenalkan produk, maksudnya tahu misal, tapi tetap akan dihitung menjadi kesalahan. Oke, kita lihat saran. Monggo lah, saran itu terkait dengan sisi manfaatnya untuk siapa, bisa dimanfaatkan oleh siapa. Yang jelas di sini kesalahannya adalah ini kenapa kapital, ini kenapa kapital, ini kenapa kapital lagi. Nggak tahu nih, banyak yang salah. Nah, saya beri tanda aja di sini ya. Penulisan
penggunaan huruf kapital, huruf kapital tidak tepat. Itu ya. Monggo. Nah, tandai dulu seperti ini. Sekali lagi, ini tandai ini harus ada bukti, tandai di masing-masing. Kalau tandai di masing-masing itu begini. Nah, saya kira Anda udah tahu lah mungkin ya. Ini apa namanya? Masuk ke mana ya? Peninjauan kalau salah. Ya. Nah, peninjauan. Sorry, saya bahasa Indonesia nih. Anda buka di bagian peninjauan apa nih, review ya kalau nggak salah, review atau view. Tambahkan komentar, nanti kalau di Anda itu seperti ini harus ada nih. Nah, bisa penulisan judul tidak tepat. Ini di karya Anda nanti. Kalau saya kan tanda di LMS. Nanti Anda berikan tandanya begitu, komen, nanti muncul ininya. Kalau nanti sewaktu-waktu diminta untuk memberikan hasil koreksi, mana yang sudah dikoreksinya, nah, nanti bisa dikirimkan yang sudah ada komen seperti ini. Ya, saya kira begitu ya. Kalau saya sedang mencatatkannya di LMS, Anda bukanya di file masing-masing, makanya saya sarankan begitu. Ya, kita lihat gitu ya. Ini sudah salah, penggunaan huruf kapital tidak tepat. Kita lihat daftar pusaka di sini. Oke, daftar pusaka saya kira, siapa yang buatnya tadi nih? Yang pertama itu apa? Dela tadi ya. Orang keempat, sorry. Buat siapa nih? Saya Pak Irham, Pak. Ilham. Ini sudah menggunakan yang di Microsoft Word nggak? Referen? Udah Pak, Ya? yang di preferensi, referensi. Nah? Ya. Oke, sip. Nah, silakan ikuti teman-teman yang lainnya begitu ya. Ini sudah tepat nih penggunaannya. Jadi tata tulisnya, alfabetisnya sudah tepat, tinggal dipindahkan. Anda mau buka halaman dimanapun juga ada. Di mana Anda buka halaman di mana saja dulu, kemudian nanti kopikan hasilnya ke artikel Anda. Langkah mudahnya begitu, karena nanti biasanya kalau menggunakan referen itu ukuran hurufnya, jenis fontnya tidak sama. Nanti tinggal diubah aja oleh Anda. Nih, Ilham sudah menggunakan yang tadi. Berarti betul, Bangsa 2019. Nanti kan saya ceknya begini ya. Nah, nanti kan dia menuliskan kata bangsa. Bangsa itu tadi ada di mana nih? Berarti orang keempat, Ilham tambah tuh, ada yang basi kurangannya. Orang ketiga juga sama nih, lumayan PR-nya. Karena isi dua-duanya nih. Nah, Bangsa 2019, nanti saya akan lihat cek nih. Oh, ada nih ternyata. Berarti benar, daftar pusaka ada, cocok dengan daftar pusaka. Gitu, saya lihat. Nih, berarti cocok, ada Bangsa, memang di kutipannya ada. Yang salah itu di sini banyak, tapi diisi tidak ada satupun. Tadi kan ada KBBI daring ya. Nah, kita lihat yang daring adanya. Ini grafis pada KBBI daringnya. Ini kan salah pengutipannya, Nah, Oh iya Pak. iya, ini pengutipan yang salah. Terus tadi tidak saya temukan ini. Nih, pendapat ini nih. Minta nanti ke siapa nih orang kedua? Lintang tadi yang buat. Nah, Lintang buat Jessica Helvan dalam siapa? Ini harusnya ada di daftar pusaka nih. Terus ini juga harus ada daftar pusaka nih. Siapa nih sumbernya? Ini kutipan semua kan? Harus ada di daftar pusaka. Sementara karena ada 3, ya maka harus cocok. Di akhir juga harus ada 3. Ini 2 malahan. Gitu ya, Lintang? Kesalahannya? Oh iya. Lintang. Siapa Ilham? Sorry. Nih, minta saja ke temannya yang mengutip tadi, minta sumbernya. Nanti Anda tinggal menyalurkan aja, bukan Anda yang mencarikan. Kalau ada di bab 2, berarti minta saja ke orang kedua, minta daftar pusakanya gitu aja. Anda hanya menuliskannya di sini gitu. Minta datanya. Oke? Oh iya. Ya, sip. Itu ya. Jadi kebetulan tuh, jadi hanya bisa 1 nih hari ini. Silakan perbaiki sesuai dengan komentar. Ya, silakan dibuka ke sana ya. Ke siapa tadi punyanya kelompok Lintang? Kok hilang? Komen.
Baik, sesuai. Oke, nah ya. Silakan muncul tidak? Coba cek dulu Lintang. Lintang dan teman-teman yang lainnya. Memastikan aja dulu nih. Yang ini, yang saya kirim, coba buka di Anda ya. Punya Lintang, silakan buka dulu. Mana Lintangnya? Lintang. Sebentar Pak, lagi dicek. Oh iya, siap. Ya. Memastikan dulu ya, apakah memang sampai atau tidak. Nah, sekarang sambil nanti Lintang membuka dulu. Nah, jadi teman-teman yang lainnya, artikelnya yang tidak dikoreksi bersama-sama, tidak ditayangkan, kalau koreksi sih. Maaf kalau bagian analisis harus diberi nomor Pak. Iya betul, analisis. Ya Nabil, analisis harus beri penomoran. Iya betul, penomoran subnya maksudnya begitu ya. Saya kira maksud pertanyaan Anda itu penomoran sub, iya harus sesuai dengan, nah ini analisis 3.1, 2, 3 dan seterusnya, bukan 1, 2 lagi, 3.1, 3.2. Berapa sub di sini? Berapa penomoran? Sesuaikan dengan rumusan masalah. Itu pertanyaan dari Nabil. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain juga sama. Pokoknya kuncinya, ini hati-hati orang ketiga keempat itu isi yang agak fatalnya itu ya. Biasanya dia suka lupa untuk bahwa analisis itu harus sesuai dengan atau bagian dari menjelaskan atau menjawab dari rumusan masalah. Jawabannya berupa penjelasan. Itu kuncinya tadi. Makanya tadi pilihannya tujuannya untuk menjelaskan. Nah, nanti penjelasan di bagian pembahasan itu atau analisis. Ya, itu ya. Lagi barangkali yang mau ditanyakan silakan sambil saya menunggu komentar dari Lintang. Sudah sampaikah atau belum? Sudah Pak. Lintang sudah ada lengkap? Lintang? Sudah Pak. Slide berikutnya coba lihat lagi sampai 5 itu udah ada komentar di saya? Ya, siapa? Oke, Andara. Untuk penulisan pakai referensi untuk di daftar pustaka saja atau di bab lain juga, Pak? Ya, gini. Referensi itu adalah untuk pembuatan daftar pustaka secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Ya, jadi itu fungsi dari referensinya itu. Nah, artinya teman-teman yang lain itu yang mengutip di bagian-bagian yang lain, mohon berikan datanya ke orang keempat sesuai dengan kebutuhan pada saat Anda klik reference, insert citation. Itu kan langsung kebutuhannya untuk, saya ambil dari website, ini yang diminta. Nah, orang keempat nanti pastikan. Kalau kurang lengkap datanya, tolak, kembalikan. Berarti ada kutipan yang salah. Seperti tadi, saya contohkan punya Lintang. Dia mengutip menurut Jessica, tapi tidak cantumkan, apa ini dalam artikel ini? Ya, tidak harusnya cantumkan dalam artikel siapa. Nanti yang dibuatkan daftar pusakanya siapa? Jessica atau dalam artikel itu? Yang artikelnya, judul artikel punya siapanya itu. Misal, menurut Jessica, Helvan dalam Lintang, misal. Nah, maka yang dibuatkan daftar pusakanya itu Lintang. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau artikel berarti buka saja di referen, ada ketentuan dalam penulisan artikel itu. Itu ya, oke? Sip, Andara. Pandu, berarti bab 4 menyimpulkan bab 3. Betul, kan namanya simpulan. Ya, namanya juga menyimpulkan. Maka kalau bab 3-nya salah, itu bisa pengaruh. Bisa saja begini, Pak. Kemarin ada yang tanya, Pak, bab 3-nya kacau nih. Menjawabnya, apakah saya boleh menyimpulkan? Boleh, silakan saja. Menyimpulkan berdasarkan tanggapan Anda itu, menyimpulkan, tapi tetap harus relevan dengan rumusan masalah. Gitu. Ya aja sederhananya lah. Bab 4 itu, simpulan itu merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah. Gitu aja. Ya, kalau Anda masih bingung. Kalau nanti harus membaca-baca lagi, sederhananya bahwa bab 4 itu, untuk bagian simpulan khususnya, merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah. Kalau jawaban singkat kan tinggal 1 kalimat atau 2 kalimat selesai kan. Sedangkan pembahasan itu kan panjang per paragraf. Itu aja. Ya. Siapa ini? Hafiz?
Siapa pertanyaannya apa tadi? Sorry. Pertanyaan Pandu. Mungkin mewakili teman-teman yang lain, kalau memang sama, silakan. Ilmi, bab 3 itu tidak boleh ada kutipan. Betul, karena bab 3 itu kan bukan kutipan. Bab 3 itu, Ilmi ya, dan teman-teman yang lain, bab 3 itu merupakan jawaban penjelasan dari rumusan masalah. Kalau jawaban, jangan bawa-bawa lagi teori. Murni semuanya itu adalah reaksi dari penulis, dari Anda. Gitu, berdasarkan apa? Berdasarkan teori-teori yang dibaca. Gitu. Jadi, pengaruhnya bagaimana? Jadi pengaruhnya adalah berkaitan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu, ya. Jadi tidak ada lagi pendapat-pendapat ahli, tidak lagi teori-teori, melainkan murni menjelaskan dari rumusan masalah. Itu Hilmi. Mega. Ini salah lagi nih. Mega tulisnya juga salah nih, maksudnya mungkin saya paham nih. Trend design gitu ya, bukan passion atau passion, nggak tahu. Kalau trend design ya betul, tidak perlu menggunakan. Yang menggunakan huruf kapital itu hanya penamaan. Kalau trend design itu memang menjadi nama, monggo. Tapi kalau ini sedang di pengertian, berarti bukan nama. Udah aja, sesuai dengan ketentuan penulisan huruf kapital. Itu aja, berarti tidak ada ya. Naila, misalnya dari artikel ada 2 orang penulis buat kajian pustaka sama kayak yang tadi Bapak jelasin. Ya, artikel ada 2 orang penulis. Ya, sesuai dengan tadi, misal begini dalam artikelnya. Menurut pendapat Inayah dan Irham, 2 ya. Tapi nama belakang diambilnya. Kan saya tidak tahu ya nama Inayah belakangnya namanya siapa nih? Apa nih? Inayah apa nih? Pokoknya nama belakang ya. Inayah apa nih? Asyari apa? Inayah Asyari apa? Siregar, Pak. Hah? Siregar. Oh, nah, menurut pendapat Siregar dan Rizky, bisa penulisnya 2 orang. Itu Naila ya. Kalau ada 2 orang atau lebih. Kalau 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang, menurut pendapat Siregar dan kawan-kawan. Paham ya? Oke, teman-teman yang lain juga sama begitu ya. Kalau ada 2 orang, tuliskan nama belakangnya dua-duanya. Menurut pendapat Siregar dan Rizky, kita aja. Sorry. Kalau orang kedua nama depan. Menurut pendapat Siregar dan Irham, sorry. Bukan nama belakang, karena nanti kalau orang kedua itu kan tidak dibalik namanya. Kalau daftar pustaka, hanya orang pertama aja yang balik. Jadi menurut pendapat Siregar dan Irham. Kalau 2 orang, kalau lebih dari 2, udah aja menurut pendapat Siregar dan kawan-kawan. Paham ya? Mudah-mudahan Naila bisa terjawab tuh. Oh, desain ya, oke lah, udah. Tadi Mega udah terjawab. Udah, ada lagi pertanyaannya? Begitu saja. Lintang sudah ya? Yakinkan udah? Lintang. Sudah semua slide-nya? 1 sampai 5? Sudah, Pak. Oh, udah ada komentar, betul? Udah. Oke, terima kasih. Kalau udah ada. Berarti yang lainnya silakan melakukan secara mandiri seperti yang saya contohkan tadi. Ya, tidak perlu lagi tanya ke saya, Pak, ini udah benar nggak? Saya mengomentarnya begini, jangan mengirimkan file secara utuh ke saya melalui line atau WhatsApp. Pak, ini minta dikoreksi benar atau tidak? Saya nggak terima itu ya. Jadi saya tidak terima lagi. Jadi hari ini silakan saya beri kesempatan untuk mengoreksi, ya, mengoreksi masing-masing. Kalau sudah ditandai seperti tadi, saya kira lebih mudah untuk merevisinya. Revisi tidak akan lama, saya kira ya. Nah, kalau sudah selesai, ini anggap sudah selesai. Nah, teman-teman yang lainnya yang tidak saya komentari, silakan masing-masing. Sekali lagi. Oke. Nanti revisi oleh Anda, saya sudah berikan waktu. Ini pertemuan 6, kan harus sudah mengumpulkan. Nah, pertemuan 6 sudah mengumpulkan. Ini, perhatikan lagi. Merevisi artikel secara lengkap, monggo masing-masing. Nanti kirim kembali, unggah kembali, jangan yang tadi di forward ya. Unggah kembali yang sudah direvisi, teman-teman. Sekali lagi, yang sudah direvisi. Ya,
unggah yang sudah tadi komentar, tadi koreksi, sekarang yang sudah direvisi, mulai diperbaiki. Setelah hari ini, mulai perbaiki beberapa hari kemudian. Saya tunggu, nih due date-nya. Simpan di pertengah tugas 6 ya, simpan tugas 6. Saya tunggu sampai hari Sabtu 27 Maret sampai jam 11.59 malam nih, 23.59 malam. Paling akhir. Ya, silahkan nanti unggah kembali di sini di minggu 6. Catat ya, di minggu 6 catat yang sudah direvisi. Pastikan yang ini sudah benar-benar direvisi. Karena ini untuk nilai UTS. Ya, jadi kalau nanti masih bertanya-tanya, Pak UTS-nya ada ujian tulis? Tidak ada. UTS-nya diambil dari revisi artikel. Ya, harapannya mudah-mudahan lebih tinggi nilainya. Awas nih, saya sudah berikan kesempatan untuk merevisi. Gitu, ya. Monggo, saya tunggu sampai. Nah, ini sini kan tinggal klik aja videonya cara membuat latar belakang, pastikan lagi. Makanya sudah saya buka nih dari awal. Nih, cara membuat batasan, rumusan, manfaat, kajian, pembahasan dan seterusnya. Ini sudah ada di sini. Monggo. Kalau tadi teori-teori yang saya sampaikan itu secara sederhananya, praktisnya ini secara teoritisnya sudah ada di video-video ini. PLMS ya. Monggo dipelajari. Ya, sekali lagi nanti unggah hasil revisinya di minggu ke-6. Tugas minggu 6. Ya, jangan di minggu ke-5. Udah, minggu ke-6 sebagai aktivitasnya. Itu akan dianggapnya sebagai UTS. Saya tunggu sebelum minggu ke-7, yaitu hari Sabtu tanggal 27. Due date-nya sudah ada. Forum diskusi, silakan isi saja komentar tentang perkuliahan hari ini. Monggo, bebas. Yang penting adalah Anda ada aktivitas untuk perkuliahan hari ini. Ini perwakilan kelompok, ini masing-masing forum diskusi. Latihan silakan kerjakan masing-masing sekarang. Kalau latihan untuk presensi, untuk kehadiran, diambil dari sini. Kemarin lumayan banyak yang tidak mengerjakan ini latihan nih, sehingga kehadirannya jadi 0 di Grasiasi. Ya, itu saja untuk hari ini ya. Monggo, setelah hari ini sebelum mengoreksi, belum merevisi, karena ini waktunya hanya sampai jam 12, latihan diutamakan dulu. Ini untuk nanti terintegrasi ke Grasias. Ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, monggo ada yang mau disampaikan lagi? Ini mohon maaf ya, lebih dari 50 menit. Satu saja sudah lebih dari 50 menit. Ya. Ada lagi yang mau komentar? Pak mau tanya, itu kan di artikelnya nggak ada nama penulis ya buat kayak kajian pustaka itu, daftar pustakanya. Itu gimana Pak? Kalau nggak ada nama? Maksudnya gimana? Nggak ada nama. Iya, saya mengutip tuh Pak yang buat kajian dari mana mengutipnya? Yang namanya mengutip berarti ada sumbernya dong. Saya mengutip dari Google tapi cuma ada linknya doang Pak, tapi nggak ada nama ininya, nggak ada nama. Saya dari awal sudah sarankan jangan mengambil kutipan yang tidak jelas sumbernya, nanti kebingungan membuat daftar pusaka. Gitu. Lebih baik Anda tambahkan pada saat searching di Google itu, tambahkan doc di belakang itu, supaya berbentuk dokumen. Gitu ya? Iya, Pak. Atau klik PDF-nya, tambahkan .pdf, supaya nanti muncul filenya. Nanti kan enak buat daftar pusakanya. Penulisnya ada, gitu. Penulis tulisan itu, penulis artikelnya itu siapa ada, gitu ya. Naila? Iya, Pak. Oke, ya. Saya sarankan coba ganti, supaya nanti memudahkan, jangan mempersulit nantinya. Khawatirnya kan nanti pengurangan nilai juga seperti tadi. Monggo nyalakan kameranya. Ya, sama-sama. Nyalakan kameranya. Saya mau screenshot dulu sebagai bukti hari ini kita sudah melaksanakan perkuliahan. Tampaknya masih ada teman-teman kita yang belum bisa tergabung. Ada 75 orang hari ini yang masuk. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa menyampaikan hasil perkuliahannya kepada teman-teman yang tidak tergabung hari ini ya. Pokoknya tidak ada lagi sesi untuk diskusi nanti. Oke, terima kasih. Screenshot 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi yang sudah tergabung. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.